Di Jakarta, Arumi Bahsin dan Emil Dardak yang menikah 30 Agustus lalu menyempurnakan penyatuan cinta mereka lewat sebuah resepsi megah di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Yang paling saya apresiasi motivasinya dia untuk berani di depan orang banyak gitu ya, di depan orang-orang yang dia segani, karena most of the guest yang datang adalah orang-orang yang dia cukup segani, kami semua segani. Dia berani mengungkapkan Setelah resmi berpisah dari Raffi Ahmad, Yuni Syara seperti menarik diri dari pemberitaan media. Namun kepada kami, Yuni sudi berbagi seputar kegiatannya, termasuk kala manggung di luar kota. Sejak berpisah dari Raffi Ahmad, Yuni Syara seperti menutup diri dari bidikan kamera media. Yuni kian jarang muncul di televisi. Namun benarkah wanita 41 tahun tersebut tak lagi ramah dengan wartawan? Jumat lalu kami coba mencari jawabannya. Ternyata Yuni masih ramah seperti dulu. Tak ada niat untuk menutup diri. Pagi itu di kediamannya, Yuni membuka pintu rumahnya untuk kabar-kabari. Yuni tampak sedang bersiap-siap hendak berangkat keluar kota. Pagi ini kebetulan ada di rumah saya. Saya punya planning pagi ini mau ke Bandung. Untuk acara off air sih sebenarnya. Jadi saya kerjanya kan ngamen dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin jarang lihat saya ada di TV, tapi saya nyari duitnya muter keliling Indonesia. Terus ini koper saya udah turun, semuanya udah siap di bawah. Bentar lagi saya jalan. Came and knocked me out with those killer eyes. You stopped my heart from beating. Setibanya di Buah Batu, Bandung, Yuni langsung masuk ke sebuah restoran langganannya. Di sini Yuni memuaskan rasa laparnya dengan tongseng dan sate kambing. Kita udah nyampe di Bandung. Ini namanya sate Palembang. Ini selalu kita sering di sini kalau misalkan sampai siang. Upayakan juga makan di sini. Saya udah pesan sate kambing tapi nggak pakai lemak. Oh iya, habis isi perut, sekarang mesti itu deh urusan kerjaan. Yuk ya sekarang ke hotel. Ini sebenarnya kegiatan kerjaan saya gitu, cari makan di sini. Jadi rutinitas yang saya kerjain yang mungkin orang-orang nggak banyak lihat karena saya kerjain ini kan off air ya, tidak ada di televisi. Kerjaan saya yang yang orang tahu nyanyi ya seperti ini kalau di luar kota. Bernyanyi di atas panggung secara off-air atau sering disebut Yuni dengan istilah ngamen, sudah menjadi rutinitas Yuni sebagai biduanita. Meski tak lagi muda, Yuni memang tiada henti selalu bernyanyi dari satu panggung ke panggung lain. Semua ia lakukan demi masa depan kedua buah hatinya, Kevin dan Selo. Anak saya anak laki, saya harus punya modal untuk itu. Karena saya tahu itu, makanya saya kerja keras. Nyanyi iya, ngerjain ini, serabutan ini iya, itu iya gitu saya kerjain. Itu cuma buat anak saya, udah nggak mikirin saya kepengen ini atau pengen itu gitu. Anak laki mesti sekolah, mesti siapin uang, mesti nabung, asuransi dan lain-lain itu mesti saya siapin. Dan seperti kebiasaannya dalam bekerja, Yuni pasti selalu mempersiapkan penampilan dengan sebaik mungkin. Mulai dari tata rias, gaun hingga sepatu yang akan ia kenakan di atas panggung. I've been very
cautious, trying numbness instead of pain. All you Berat banget ibu ini. Ntar pas mau sebelum form jatuh ya. Ribet banget, gelap banget soalnya. Kan itu nahan kesakitan, pegel ya kan? Ini riwayat sepatu ini, jadi ini termasuk yang paling enak nih, merek ini nih, Giuseppe Zanotti. Ini awalnya bukan gini, cuman saya tempel Swarovski. Oh, Ini yang buatnya ada gold, ada silver, tapi ada merah, ada biru, terus ada apa lagi ya? Orange, terus peach, terus maroon gitu. Jadi kebiasaan begitu. Kalau udah seneng, udah warna gitu. Ini kayak ini saya bilang ini sepatu airport, artinya saya tuh pakai ini bisa tahan sampai berjam-jam, bisa 8 jam 9 itu masih terus saya pakai terus. Ini sepatu ini saya bilang, saya kalau ke airport kan kadang lari-lari ya kita ini tuh, dan ini yang paling oke, paling nyaman gitu. Ini saya pakai, saya ini punya 10 yang ini. Bella Safira akhirnya resmi menjadi istri seorang jenderal. Sementara Judika tak lagi merasa seperti si pungguk merindukan bulan setelah resmi mempersunting Duma Riris, wanita pujaan hatinya. Bella Safira akhirnya resmi menjadi seorang istri jenderal. Di Stabat Langkat, Sumatera Utara, Bella dan Maijen Agus Surya Bakti menjalani proses ijab kabul untuk menjadi sepasang suami istri. Perasaan jadi pengantin tentu saja lebih dari yang saya bayangkan ya. Karena ini pernikahan saya yang saya yakini pertama dan terakhir. Dan sepanjang saya memiliki keyakinan kepada Sang Khalik, memang saya percaya bahwa pernikahan itu hendaknya berlaku satu kali seumur hidup, sehingga itulah tanda komitmen kami, seperti kita berkomitmen kepada Yang Maha Kuasa, demikian juga kami kepada pasangan hidup. Masih dari Sumatera Utara, Judika Sihotang pun bahagia karena pada akhirnya bisa mempersunting sang gadis pujaan Duma Riris Silalahi. Judika tak lagi si pungguk yang merindukan bulan setelah cintanya dan cinta Duma Riris dipersatukan dalam mahligai rumah tangga. Di pasu-pasu jangan diramongi Tuhan di Batam. Di sokakan Tuhan di Batam, berinya Tuhan jalan kasih Tuhan di dalam. Di Jakarta, Arumi Bahsin dan Emil Dardak yang menikah 30 Agustus lalu menyempurnakan penyatuan cinta mereka lewat sebuah resepsi megah di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Yang paling saya apresiasi motivasinya dia untuk berani di depan orang banyak gitu ya, di depan orang-orang yang dia segani, karena most of the guests yang datang adalah orang-orang yang dia cukup segani, kami semua segani. Dia berani mengungkapkan masalah pribadinya ke permukaan. Nah, itu saya tidak, itu satu sisi yang memang kalau aku bilang itu bukan Emil banget gitu.
Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.